Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakati wa asrari fi darina min al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, saudara-saudara Jama'atut Ta'lim Nurul Fattah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait yang ketempatan pada malam hari ini, Al-Mukarram Bapak Heri beserta keluarga dan seluruh keluarga besarnya, Pak RT, Pak RW, Pak Sepuh, Bini Sepuh, jamaah semuanya, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tentunya saya tidak dapat menyebutkan nama satu persatu, namun semua itu insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan cinta saya. Alhamdulillah wa syukurulillah, puji syukur bersama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga atas inayahnya Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat bermuajahah silaturahim dalam rangka thalabil ilm. Mudah-mudahan jumpa kita, kumpulnya kita di majelis ini, ya kan, menjadi salah satu sebab turunnya rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab kita mohon kepada Allah semoga nanti kelak Allah mewafatkan kita, mugi-mugi wafat kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salat masalah bersama-sama kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para umatnya. Wabil khusus kita yang riung di majelis ini, kelak nanti kita mohon kepada Allah semoga kita mendapat syafaat yang sangat agung di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari jamaah, alhamdulillah pembacaan apa tadi, Yasin ya. Yasin telah kita lalui, kemudian pembacaan tahlil alhamdulillah sudah rampung selesai, kemudian udah ya, hadiatul sudah, Yasin sudah, kemudian snack juga alhamdulillah sudah, tinggal doanya belum. Insyaallah kita doa habis ngaji dulu, tapi ya Pak Heri ya, ngaji dulu, kita ngaji dulu ya kan, ngaji sekarang. Alhamdulillah jamaah, di sini ada lembaran dari Sohibul Bait, ya kan, doa arwah sudah sebutkan tadi ya.
Kemudian yang kedua, mohon doa untuk putra putri beliau yang sedang thalabil ilim. Ya kan mungkin ada baru 3 ya. Putri putranya baru 3 ya. Dari istri yang pertama dan terakhir. Mau nambah takut itu. Ya, mau nambah takut. Ya kan. Ya kan. Kita doakan sebab putra putri beliau ya Anissa, kemudian Inaya, kemudian Kafi Muhammad. Semoga kelak nanti jadi anak yang sholihin wassolihat wal akhlakul karimat, menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk diri dan keluarganya, masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Khususnya putra putri beliau dan umumnya untuk putra putri dan semua, amin ya robbal alamin. Pun juga hadiah awal untuk orang tua beliau, keluarga beliau yang telah tercatat di kertas ini sudah disebutkan tadi. Mudah-mudahan amal ibadah yang diterima oleh Allah, kekhilafannya disempurnakan oleh Allah, dosanya dimaghfir oleh Allah, dan makbarohnya di alam kubur jadikan salah satu raudhah min riyadil jannah. Khususnya untuk keluarga beliau Saibul Bait dan umumnya untuk kedua orang tua kita, saudara kita, jamaah kita, guru kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan dengan doa yang sama, Allah maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Dan kita yang riung pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah mudahkan langkah-langkah usaha kita, Allah beri yang hal yang berkah untuk bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, rumah tangga kita, mudah-mudahan jadikan salah satu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada tahun-tahun ini, tahun-tahun berikutnya, Allah perkenankan kita, Allah mudahkan kita untuk bisa berziarah ke tanah Haramain dalam rangka menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tema kita pada malam ini batalkan perkara salat ya. Waktu itu kan hitungan perbedaan laki dan perempuan dalam sholat sudah habis ya. Misal kalau laki-laki sunnah jahar keras suaranya, perempuan sir. Laki-laki kalau sujud agak diangkat ininya, perempuan agak ringkas. Nah kalau laki-laki kalau lupa mengikuti imam subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan. Itu udah ya? Nyampe tepuk tangan? Nyampe tepuk tangan aku udah selesai? Hah? Saya. Hari jamaah untuk selanjutnya. Paslun fi adadi mubtilatis sholati. Pasal di sini ki mu'alif hadzal kitab akan menerangkan hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sholat bisa batal kalau terjadi sesuatu yang berlawanan yang dilarang. Ada berapakah perkara yang batalkan sholat? Nah dijelaskan, walladhi yubtilus sholata ihda asara syai'an. Perkara yang batalkan sholat jumlahnya ada 11 tuh. Jadi apabila salah satu yang 11 ini terjadi pada orang yang sholat, maka sholatnya menjadi botol, batal. Salah satu, enggak mesti 11 yang ngumpul, salah satu aja dah, batal ini. Ya, apa 11? Tahu dah, ya kan kita bahas sekarang. Jadi kan kita sudah bahas rukun sholat jumlahnya sekian, sunnah sholat hayat udah sekian. Kemudian lagi abad sudah, ya kan. Kemudian sekalian perbedaan laki perempuan dalam sholat sudah, dan sekarang yang membatalkan sholat. Jadi kalau sholat batal sekalian jangan diteruskan sekalipun yang lain nggak pada tahu. Misalkan sholat jamaah nih, perut mules pengen kuat angin, suaranya kedengeran, namanya apa itu ya? Kecil namanya sama, sepi melepesannya sama, kencang namanya sama. Apa yang dari pantat ini? Yang ada teriak-teriak suaranya itu, ya kan, bahasa Inggrisnya kentut, ya kan. Jadi sekalian, misal yang lain gak ada yang tahu, keluar seret tuh.
diteruskan. Yang nggak tahu ini haram itu, ya kan, haram. Tetap kita harus, ya kan, wudhu dari awal. Aduh, wudhu dulu baru sholat lagi, karena batal sholat. Jadi ada 11 ini nih, ada 11. Wah, emang dikit, 11 banyak. Nah, yang pertama apa itu? Yang pertama yang batalkan sholat, al kalamul amdu as-solihu, ya kan, li khitabil. Al kalamu, ya kan, ngomong, al amdu sengaja, as-solihu li khitabil adamiyin, ya kan, ta'allaqo sawa'un ta'allaqo bimaslahatis sholah aula. Jadi sekalian yang pertama lagi sholat ngomong, sholat Allahu Akbar, kita mau makan, habis beli pecel lele, mana ada pecel lele terakhir udah pada habis itu, tinggal satu ekor tuh ikan. Sholat dulu, nanti kalau bisa udah sholat baru makan, betul, Allahu Akbar, kleneng tikus tuh gitu. Kan ngomong tuh batal. Batal. Kan kadang-kadang ya kita sholat pas kayak gini, lebih banyak melengnya hati kita ketimbang lempengnya. Ya. Saya kalau bapak mah kagak. Maksudnya kagak beda, ya kan. Jadi kita sholat tuh banyakan biluknya daripada lurusnya. Kan kalau pas sekalian sholat begini kan, baru sebatas diriin doang, kita belum jadi min ahli sholat, belum. Ya kan, baru bisa mendirikan sholat. Tapi alhamdulillah kita bersyukur bisa menjalankan sholat sehari sama 5 waktu, yang jumlahnya berapa? 17 rakaat. Salamnya 10 kali. Tadi kita bahas ya. Terus kita belum nyampe pelajaran di sini, belum Pak Heri, belum, bentar lagi, ya kan. Kalau ada umur insya Allah terusin nanti. Ya kan sekalian. Nah ini sekalian sholat itu. Makanya sekalian sholat itu tidak boleh ditinggalkan, baik keadaan luang, suka, duka, sakit sekalipun sholat nggak boleh ditinggalkan. Selagi akal masih waras, akal masih sehat. Kalau akal sudah miring sebelah, kurang 2,5 liter, ngomong sendirian, baru jalan, longgak-lenggok, pakaian dibuka semua, nggak ada yang nempel di badan, itu gugur tuh. Namanya apa tuh, wong edan. Jadi orang gila itu udah nggak wajib sholat. Enak nggak dia tuh? Enak dia kata. Nah, sekalian. Jadi yang namanya majnun itu, wong edan itu udah nggak wajib sholat. Bahkan ke orang gila itu pesan berbuat apapun, jangankan yang benar, yang salah nggak dosa. Orang gila, tapi gila bener, bukan pura-pura gila. Pura-pura gila lain. Pamanya nih orang gila nih jalan di warung ngambil makanan, dimakan nggak dosa dia. Paling yang ngusir tukang warung. Bahkan kalau dilaporkan nggak kena hukum kan, orang gila. Makanya banyak kadang-kadang ditangkap pura-pura gila, dibawa ke grogol, ternyata bohong-bohongan gilanya. Itu naudzubillah summa. Orang kalau udah hilang akal sekalian, sholat juga nggak ditinggalkan, nggak wajib, puasa pun tidak. Orang gila sekalian di bulan puasa siang hari minum es teler, es doger, es mabok, es putra, es kelengan, nggak kenapa-napa, orang gila kok. Makanya gampang kalau misalkan ada orang muslim di bulan puasa, di siang hari masuk ke rumah restoran warteg, ya kan, warteg ditutup atasnya, kakinya nongol, berarti apa tuh? Berarti apa tuh? Kan orang gila nggak wajib puasa, boleh makan, boleh minum. Misalkan ada orang Islam di bulan puasa siang hari makan, berarti apa tuh? Nah itu, mudah-mudahan kita selamatkan Allah, ya kan, jangan. Tetap kita kerjakan, masya Allah.
Sekarang kita nih udah bulan Muharram nih. Ya bentar Muharram udah mau selesai tanggal 10 besok nih Jumat. Sekarang tanggal 6 Muharram kita ini. Jadi usia itu tambah ini udah. Ya kan tambah apa? Tambah nilai ke atas, tambah berkurang targetnya ya. Kalau misalkan kemarin 1444 masih usia kita 60, sekarang kurang 1, umpamanya kemarin 48, sekarang 49. Berarti 1 tahun lagi. Yang 50 ada nggak? Udah ya. Setahun lagi tuh. Yang 50 lebih masih aman juga. Kalau 62, kalau kita lihat daripada ulul Nabi 63 1 tahun lagi. Kita ini wallahu a'lam. Pokoknya terserah Allah, yang penting jalan aja hidup kita taat pada Allah, kerjakan perintah, jauhkan larangnya. Larangannya ada kematian tuh pasti datang. Kita enggak menunggu, pasti datang. Kan kita mati takut semuanya. Jangankan yang muda, yang tua takut memati mah. Betul. Batu kalau di rumah sakit itu banyak yang usia 70 pada periksa masuk rumah sakit dirawat. Sakit supaya sakitnya sembuh berarti takut mati. Ada yang berani? Ada yang berani? Wah, takut dah. Saya ya kalau belum waktunya belum mati, udah matinya waktunya mati gitu ya. Jadi sholat sekalian. Nah di sini sekalian termasuk yang batal itu al kalamul amdu, ngomong. Misal lagi sholat ada 3 orang. Allahu Akbar, imam makmum 2, imam 1 depan. Resek tebluk tikus tuh begitu kan, tikus kata si yang satunya, tikus kata yang satunya, jangan ngomong kalau sholat kagak boleh. Imam nengok, semuanya ngomong batal, nggak boleh ngomong. Akhirnya ya imam batal, makmum batal, ya kan kata si makmum, kalau sholat jangan ngomong apa kalian batal, batal nggak tuh? Ya semuanya akhirnya tuh. Makanya kita harus pakai ilmu kalau sholat biar lurus kita ya. Syukur-syukur kita khusyuk kita. Ya khusyuk sekalian itu ya di antara kata ba'dul ulama, kalau ingin sholat khusyuk ya kan caranya nih kata ulama. Saya baca dalam sebuah kitab, bukan kata saya karena saya belum bisa, masih belajar. Ini sebatas sambil mengingatkan berbagi pengalaman, berbagi ilmu aja ya. Ya kan mudah-mudahan Bapak lebih awal khusyuk. Saya belum bisa, baru kita besok bisa menyampaikan. Yuk bareng-bareng mudah-mudahan kita bisa. Setengah daripada sekalian, ya kan yang bisa mendorong kekhusyuan diantaranya pandangan kita memandang tempat sujud, rada nunduk begitu tuh. Sujud di mana kita lihatin itu. Kadang mata baru belanja, iya karena budua, iya karena ke atas kaligrafi, cakep, demen masjid ini muter. Depan lagi ada di depan pakai dia kaos, bumbu masak, miwon dibaca itu. Sebelah lagi, pilih saya nomor 1, jangan nomor 2, ada lagi. Nah sekalian, nah jadi kalau kita pola seperti itu ya kan boro-boro kita khusyuk, betul. Bisa nggak khusyuk? Kagak, kena mata deralapan. Makanya ba'dul ulama menjelaskan di sana kalau sholat pengen bisa khusyuk diantaranya mata kita, pandangan kita pas ya kan memantau tempat sujud. Yang kedua, tadabbur maknanya, tahu artinya. Jadi apa ya lisan yang membaca, yang kita baca lewat lisan, hati kita sinkron jadi satu. Terus sekalian begitu. Bisa kira-kira alhamdulillah nunduk cuman khusyuknya keluar. Kadang-kadang sekalian kita nih sholat itu sekalian, kadang ada yang dari takbir Allahu Akbar itu kagak ingat sholat, udah ingat kemana aja tuh hati. Saking gak khusyuknya. Kalau jamaah kan enak, ada imam. Ya kan kalau umpamanya makmum 1 lupa, yang lain ingat. Kemudian makmum ingat lupa semuanya tuh 4 sop. Imam ingat. Lah kalau umpamanya itu imam lupa makmum lupa, kebangetan teman. Ya kan? Makanya pas sekalian kalau kita sholat pas sekalian itu keluar ya kan kemana-mana, itu akhirnya kita juga yang bingung. Contoh, sholat sendirian. Kalau jamaah kita lupa ada imam. Kemudian kita dari Allahu Akbar terus kagak ngertiin sholat. Pertama, ya Allah, ini hari pertama macet ini pasti.
hujan lagi, mana telat kesiangan. Oh ya Allah Akbar, mana beli tambal ban lagi. Udah buka belum bekel, Allahu Akbar. Pertengahan, saya berapa rakaat ini sholat ya? Nah, kan bingung itu kan? Nah, ya timbul dalam faedah fikih, ya silakan ambil yang paling dikit. Kalau 2/4 3 berarti 2, 3/4 3 gitu. Nah, kalau berjamaah kan sampai selesai. Assalamualaikum, ngikutin. Sudah sholat. Kena nggak dari awal? Tahu-tahu salam, assalamualaikum. Udah salam. Jadi nggak tahu itu sholat 4 rakaat udah selesai. Ya kan, karena ada imam enak nyantai, ya kan? Nah kita bisa ngebawa seperti itu. Memang bahwa saya kalau sholat berjamaah, sekarang kita berjamaah ini. Sholat berjamaah itu jauh lebih mulia daripada infirad, munfarid. Sholat khusyuk di rumah, amang gak khusyuk berjamaah, mendingan berjamaah. Tuh. Karena kalau sholat berjamaah sekalian, misalkan kita jamaah nih, malaikat itu diperintah oleh Allah, hai malaikat cari siapa yang paling khusyuk. Puter malaikat, imam khusyuk banget imam, yang lain ngayap di pikirannya. Sebab imam khusyuk, yang lain itu makfur, diangkat derajatnya Allah di ampura. Sekarang imam kagak khusyuk dah, dari waladhdallin. Terus ngetin apa ya, besok pulang kampung jam berapa kira-kira gitu kan, memudik macet apa kagak ini, masuk hujan ya kan, bensin siap-siap, macet lagi bisa dorong lagi kayak dulu, mobil seleter 40.000 ya kan. Nah terus sekalian kata malaikat, ya Rob, imamnya ini kagak khusyuk, lagi mikirin mudik, ya kan. Sekarang cari dah makmum. Ya Rob, ini makmum 100 orang ini, sop pertama, kedua, ketiga, ada yang khusyuk, ada yang di sana mencil dirian satu barisan yang terakhir khusyuk. Khusyuk banget dia. Nah sebab satu yang khusyuk terangkat semuanya tuh. Enak gak tuh? Coba kalau sendirian, mana udah kagak khusyuk, meleng, berantakan, apa kira-kira yang dinilai? Mudah-mudahan kita bisa berjamaah. Amin ya robbal. Nilainya besar sekali. Bahkan bagi orang yang berjamaah diberikan 5 keutamaan yang tidak diberikan pada lainnya. Kata Nabi yang pertama, awalu la yusibu fakrun fid dunya, hidupnya dijamin sama Allah, enggak bakaran korap karep rezeki nek langgeng mayang baik mengkoten. Sing sapane aktif 5 waktu berjamaah, rizkine bakal dijamin oleh Gusti Allah. Mantap gak tuh? Mantap. Yang kedua apa sekalian, bagi yang sholat berjamaah pada masuk ke liang kubur nanti wafat sekilang luhur, tidak akan yurfa'u min adabil qabri, tidak akan mendapat adab kubur. Dan yang ketiga apa sekalian, bagi orang sekali yang aktif berjamaah, hisabnya itu ringan, enggak berat. Dan selanjutnya bagi yang berjamaah menuju surga, jalan sirat itu, jalan di sirat itu seperti hanya kilat nyampe. Dan yang kelima, masuk surga bighori hisabin, nggak diinterogasi lagi, langsung nyelonong bahasa kampung. Wah, ono liwat baik, berjamaahnya rajin begitu. Nah mudah-mudahan kita bisa, amin ya robbal. Ya paling kita ya mungkin subuh mau kali bisa ya, maghrib bisa subuh ya, kalau duhur asar bisa di mana-mana, nggak di sini bisa juga di tempat-tempat ya kita kerja, nggak apa-apa, yang penting berjam. Mudah-mudahan kita bisa, terutama ya saya pribadi juga belum bisa, baru sebatas ya mengajak berusaha. Mudah-mudahan kita bisa, amin ya robbal. Makanya luar biasa kalau bisa aktif berjamaah. Jadi sekalian meleng, jamaah jangan sampai ditinggalkan. Jadi yang pertama yang bisa membatalkan sholat, yang jumlahnya ada 11 itu al-kalamu bicara, al-amdu sengaja, as-solihu li khitabil adamiyin karena kepatutan ngomong ia memahami kepada samanya, sawa untaqol ta'allaqo bimaslihatis sholah aula, tetap agak boleh kecuali baca amin. Kalau baca amin lagi sholat teriak kagak ngapa-ngapa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin boleh itu mah. Ntar lagi kagak dibaca dibatal, kagak itu mah, ya kan? Atau baca dzikir pada waktu imam baca surah Al-Ghasyiyah,
Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisabai yasiro. Tuh boleh itu matu, ya kan? Karena ada nasnya diperbolehkan zikir seperti itu. Jadi ngomong batal kagak? Batal. Ya, kan? Ya ngantuk Udin mah ngaji ini. Ya. Tambahin lagi tuh sajiannya tuh. Yang kedua pas sekali wal amalul kasiru al mutawali kasalasi khotwatin amdan. Wal amal bergerak ya kan 3 kali berturut-turut. Tuh. Jadi lagi sholat langkah seret 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 3 kali batal itu. Nah bagaimana pas sekalian kalau umpamanya enggak mutawaliyah, umpamanya sholat nih lagi sholat, di sini kosong sedikit, di sini orang mau deketin kita, kalau dia di sini nggak mau kita geser dikit, nggak apa-apa, cuman jangan langsung jerik serak berhenti, serak berhenti. Jadi kita apa namanya ya, minggir apa namanya minggir ya minggir sedikit, pindah sedikit. Namun ada caranya, cara pindah itu melangkahnya jangan jerik, ya kan jadi bertahap seret ngaso, seret ngaso, seret ngaso. Kalau gitu nggak mutawaliyah. Misalkan nih saya contoh ini, yang depan nggak tahu ini, bongga nih ngaji depan dia, ya kan? Nih misal saya contoh begini nih, saya contoh ini nggak batal nih ya. Pas-pasan nih kan, kita geser begini, iya kan, terus gitu lagi bertahap, nggak apa-apa gitu mah, ya kan jangan, wah itu sekaligus namanya nggak boleh seperti itu. Jadi caranya berjalan itu, berpindah itu jangan sampai mutawaliyah. Apa mutawaliyah? Berturut-turut. Hah? Kalau bisa berdua, ini umpamanya imam di sini, ya kan, makmum di sini satu nih pertama. Nah kalau datang satu lagi di sini, ya kan, baik sorokaat kita kan baru pertama berdua nih, satu imam di sini, makmum sebelah kanan. Datang satu lagi, jangan di belakang dulu, di sebelah sini dekat. Nah, yang penting dia itu posisi di belakang tungkak imam. Nah datang satu lagi kan kalau di sini kan pada waktu ruku kan apa namanya duduk imam, gitu kan. Nah maka yang satu di belakang. Nah nanti imam boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Yang paling afdol itu makmum mundur. Terus cara mundurnya seret. Masuk. Seret, jangan dirik jangan. Ini kadang-kadang mundur nari sejarah serot-serot gua. Nah, ya makanya hati-hati. Ini kadang-kadang udah seperhatikan begini lebih 3 hari apa namanya 3 hari kan 3 hari 3 kali betul-betul nggak boleh dikasasi apa namanya khotbah 3 kali betul-betul harusnya ada jenjang kita. Jadi begitu caranya ya. Ya pokoknya saya sejenak dulu. Jadi nanti dalam itu nggak termasuk kata mutawali ya. Ya, saya itu gampang dah, kan? Gampang. Ya kalau kita ilmunya, lu nggak kayak lu apa namanya tahu kalau nggak ilmu ya udah. Ada dulu yang pernah sekalian di depan saya pernah lihat dulu, ya kan dia di belakang imam pakai sejadah, imamnya batal, gantinya jongkok dulu, jalan harus sejadah. Ya, itu berantakan udah. Ada sekalian. Jadi dia jadi imam dia di belakang makmum pakai sejadah. Imam di depan, imamnya batal. Nah ini si makmumnya mau gantiin langsung ambil sejadah dongkok dulu, naik sejadah dulu, ya itu batal semuanya, ya kan? Tapi bagaimana ya itu imam itu tetap kita asal pindah sedikit maju dari makmum satu tumit sekian senti ya udah. Ini tumitnya kita sama tumitnya itu lebih depan. Jadi tumit imam di belakang sedikit, imam depan udah dapat, ya kan? Makanya kalau kita di masjid kan itu imam jauh karena kalau imam deketan kesian sob yang
Di belakang ya bisa apa tuh? Mentok kan, maka kalau kita di masjid agak jauh kan. Apa itu ya? Nah gitu. Dah, duduk lagi. Kalau bisa di depan, nih, batal Ustaz nih. Batal Ustaz di depan. Kan kalau mau keluar susah, kelihatan orang sholat. Gimana itu? Ya kalau waktunya masih lama ya kita tunggu dulu. Kalau kita tuh kehabisan ya terpaksa kita minggir-minggir gitu. Mohon maaf itu kan. Nah kalau kita nungguin habis waktu tuh, odo kan. Nah kalau masih luas ya waktu kita tunggu dulu. Makanya tahan dulu dah. Kalau pengen keluar angin dia akan disopain depan, tahan dulu dah. Iya kan, jangan dikeluarin dulu. Makanya pas sekalian kita kalau mau sholat berjamaah misalnya nih pengen buat makan, makan dulu. Makruh kalau kita langsung sholat. Jadi kalau kita pengen buat makan nih, ya kan, kemudian sholat dulu, Allahu Akbar. Sholat kita ngingetin makan, jadi itu nggak bagus. Lebih baik makan ingat sholat ketimbang sholat ingat makan. Makan dulu jam antar. Atau panas banget baru pulang, ademan dulu, apa namanya itu, ngadem dulu, baru sholat. Tuh mau sholat pas sekalian mau jamaah nih perut mules pengen ke belakang dulu, nyaman kita daripada sujud nahan apa keluar gerak, ya kan. Pas sujud, masya Allah kan, pas itu kan, kalau kayak bocah anak melompong, ya kan. Nah, iya kan. Jadi kita kalau misalkan udah pengen qadul hajat, kemudian adzan kumandang, udah kita buang air dulu, selesaiin. Ntar nggak dapat jamaah, ya kan ada udur, termasuk udur jamaah itu diantaranya pengen makan, udur jamaah. Pengen buang hadas kecil hadas besar, udur jamaah. Tapi jangan dibiasain. Biasa mah sengaja asal adzan pengen buang air. Asal adzan pengen buang air, itu mau radanta namanya ya. Gitu. Ya iya daripada kita langkah-langkahin. Iya makanya jangan sampai batal. Ya kan tahan lah. Emang suka mungkin jarang itu kali ya. Iya kan. Ya kan kalau waktunya mepet ya terpaksa kita. Kalau nggak wudhu lagi ntar gimana? Hah? Ya memang bahwasanya pas sekalian kalau kita umpamanya itu sedang sholat, kemudian kita ada seseorang lewat depan kita itu nggak boleh. Bahkan kata di dalam surat yang saya baca, jadi kalau umpamanya ada orang sholat lah kita gini seret tuh, arti kamu jangan lewat sini, saya lagi sholat. Ini aja jangan sebatas tempat sujud doang. Sujud di sini nih, kesana nggak jadi masalah. Makanya biasanya kita antara saf awal dan kedua itu kan ada jenjang yang nggak langsung nempel kan, itu bisa minggir-minggir. Karena kadang-kadang semeter sekian itu ya, ada semeter kan, ya kan ada apa tuh? Kan nggak nempel ke sop yang pantat depan nggak kan, masih ada apa tuh? Ada jarak sedikit, ini mepet-mepet gitu tuh. Itu menjadi ukuran sekalian. Kita itu lewat depan orang sholat pas tempat sujud. Makanya kita kalau sholat di lapangan, mamanya di sana nggak pakai sajadah, boleh tetap perbatasan tempat sujud dikasih apa kayak sapu tangan tuh pas sujud di sini. Nanti mereka kalau jalan di sini. Makanya zaman Rasul kan sholat tuh kalau misalkan dulu kan nggak kayak sekarang pakai granit, pakai keramik, teraso, apa paso itu ya kan, pakai sap ya kan. Kalau dulu kan cuma digaris pakai tongkat, serot ini batas saya seperti itu. Zaman Nabi nggak ada kipas angin, nggak ada AC ya kan. Ya kan zaman orang-orang dulu sekalian di musola masjid saya di sini rawak kalau nggak ada aduh AC sekarang. AC sih ada AC ilir kipas tuh. Makanya orang dulu tuh Pak kalau sholat Jumat kagak ada yang tidur, nggak ada yang ngantuk, kena olahraga tuh. Gitu ngipas terus ya kan. Kalau sekarang tempatnya adem, enak banget ya kan, langsung memang udah ngantuk di rumah, berangkat ke masjid ya kan, cari tiang lagi ya kan. Nah, khusyuk dia. Tahu udah waladhdallin amin, langsung sholat, nggak batal. Yang penting tidurnya tetap mutamakinan, maka ada posisi pantatnya begini tuh. Tapi kalau diangkat begini, wah nggak boleh karena ini terbuka, melompong ya, terbuka ini tuh kalau gini. Yang betul tuh ini mutamakan seret gini aja udah. Iya kata jamaah yang di belakang, khusyuk banget jamaah luar biasa. Ya kan. Dari awal mulai datang jam 10:30 sampai imam khutbah kagak denger.
ya kan apa komat nggak dengar, udah waladol yang ramai, udah amin ya, langsung aja sholat kagak batal itu. Ya mungkin juga Pak sekalian, kan ada orang ada komat kagak dengar pada dicolek, ada Pak, digituin ya. Gitu. Sampai di mana tadi saya ngomong itu? Kok sini? Iya, 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 gerak ya. Wal amalul kasir, bergerak ya kan lebih dari 2 kali. Al mutawali itu berturut-turut, kasana si khutwatin, khutwatin 3 langkahan, amdan dengan sengaja. Kalau lupa ya lain lagi ya kan. Karena dalika au sahwan. Demikian itu jika adanya lupa, lain kalau lupa mah. Wa amal qalilu fala tatul sholatu, kalau umpamanya itu sedikit bergeraknya ya kan, misalkan kayak garuk serot itu nggak apa-apa. Makanya kalau lagi sholat badan gatel, hati-hati nih, sampai gatel 3 tempat jangan seret ngaso dulu, ini aja, ini kulik-kulik, ini kan kita yang tahu yang gatel sebelah mana, betul. Istri nggak tahu Pak, badan kita gatel nih, garukin atas ke bawah nggak bakal tepat kan, karena nggak tahu. Iya kan? Coba kalau kita seret langsung, nah pakein langsung dikulik. Oh, ini nggak apa-apa ini itu berkali-kali pun seret. Kan cuma segitu yang gatel. Tuh kalau begini namanya gudik ya kan, kebanyakan itu. Itu nah al mutawali ya kan. Amdan kalau sengaja nggak boleh, kalau lupa ya lain orang lupa. Kalau lupa mah ya adi ma'fu, artinya enggak jadi membatalkan karena lupa. Tapi insya Allah kalau kita sholat pas sekalian, misal lagi sholat ya kan keluar angin tut lupa, batal itu mah. Enggak kayak puasa, kalau puasa kan kita pas sekalian lupa kagak batal. Lagi puasa di siang hari pas sekalian bersetubuh suami istri lupa kagak batal, cuma hukuman doang kalau berat, kalau ingat ya kan. Kalau lupa kagak ngapa-ngapa. Kalau ingat waduh repot urusannya ya kan. Tapi ini betul-betul lupa beneran, kalau pura-pura lupa, wah nggak bisa ya kan. Oleh karena itu jamaah ya kan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ibadah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari awal kita mulai sampai selesai. Kalau sholat dan amal-amal ibadah yang lain, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru 2 ya. Ya, baru 2. Yang pertama tadi apa? Ngomong, yang ketiga bergerak. Ingatin ya, berarti masih ada 11. Semua 11, 9 lagi. Ya kan, ini kalau tersebut kelar, tapi ya berapa 9 selesai udah. Keterangan tahu ini selesai 9. Nah gitu. Hari jamaah saya kira itulah mudzakarah taklim yang disampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi menyampaikan, sama saya juga masih dalam keadaan belajar, dan umumnya untuk kita semua. Mari sama-sama kita akhiri jumpa kita, mudzakarah kita pada malam hari ini dan bacaan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala in kulli sadri rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan katsiran barakan fi kulli halin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid rabbal hamdulillah li jalali wa Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il hal wal afat wa taqdilana biha wa tarfan biha darajat wa tubalina biha salawat min jami'il hal qadibun qad Allahumma ighfir lana dunubana wa lana masyayikh Allahumma baligh wa awsil as-sahaba ma qaranahu min suratil Fatihah wa suratil Yasin wa suratil wa ma qulna fi ajal majlis min suratil Quran kalimah dzikril hakim hadiyatan minna wa silarah sanu ali wa sahbi wa sunaruhi almarhum Bapak Haji Sulaiman bin Bapak Haji Abdul Qadir, kemudian si binti apa ila arwahi wal
واغفر لهم وارحمهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم بالصواب.